Ya, kalau tato saya ini saya buat awal 2005 ketika selesai kongres pertama di Bali. Di situ saya yakin Demokrat adalah tempat berlabuh pertama dan terakhir. Demokrat adalah roh, Demokrat adalah sebuah rumah yang harus saya jaga dan saya isi dengan orang-orang yang saya bawa untuk membesarkan partai ini dan menjadi partai yang diterima oleh lapisan masyarakat manapun. Insya Allah. Tapi kalau asli itu dari mana, Bang? Saya aslinya itu dari Sumatera Utara karena saya lahir di perbatasan Sumatera dan Aceh, namanya Kuala Simpang. Ya, tapi lebih tepat itu Tamiang, itu Kabupaten Tamiang, berada di Aceh. Dan sekolah saya di Pangkalan Susu, agak besar sedikit saya di Medan bersama omah saya. Mulai agak menuju besar sedikit dengan usia 13 tahun saya keluar rumah, tinggal di Pekanbaru. 14 tahun saya di Batam dan sampai sekarang. Remaja, pemuda, dan sampai dewasa dan tua saya di Batam. Jadi kalau misalnya ditanya saya asli mana, saya sudah asli orang Kepri, Kepulauan Riau. Ya. Sempat ini juga kan sama-sama dengan salah satu tokoh Demokrat di beberapa waktu yang lalu. Pernah ikut sama-sama aktivitas bekerja atau bagaimana? Oh, dulu 2009 saya mendapatkan kesempatan menjadi ajudan dari sahabat saya Abang Daro Madan Pohan. Saya coba memberikan kontribusi keahlian saya, skill saya itu kan menjaga. Saya lebih cocoknya jadi security sebenarnya. Jadi saya coba melayani beliau karena waktu itu beliau itu kan diidentikan seperti Demokrat tulen ya, karena berbau-bau pohan gitu, jadi seolah-olah macam besan terhadap apa. Jadi segala macam kegiatan Partai Demokrat itu yang mana ini rakyat, dan saya harus juga mengingatkan kembali kepada rakyat, Partai Demokrat 2004-2014 itu pernah memimpin Republik ini dan presidennya adalah Bapak SBY. Wow, kalau waktu itu Bapak SBY itu betul-betul adalah sebagai seorang negarawan, sebagai tokoh bangsa yang sangat betul-betul bijak sekali dan harus diacungi jempol. Beliau memimpin Republik ini, beliau tidak pernah membuat satu kebijakan dan keputusan yang membatasi rakyat untuk berekspresi, untuk bersuara. Demokrasi itu betul-betul diberikan secara luas oleh beliau. Ya, saya bangga ketika itu. Tetapi setelah mungkin sepuh ya, jadi mungkin namanya orang sepuh ya. Tetapi pada hakikatnya untuk Bapak saya SBY dan juga ketum saya, walaupun hari ini saya dikatakan mencibir dan tidak menerima beliau, tetapi ikatan batin itu masih ada. Walaupun dianggap berkhianat? Oh, saya tidak terima dianggap berkhianat. Saya malah sebenarnya ingin mengembalikan roh itu, ingin mengingatkan mereka bahwasannya apa yang rohnya yang Demokrat sebenarnya itu oposisi itu harus dikembalikan. Ya, karena apa? Ketika kita sudah mengklaim diri kita berbeda dari sebuah kekuasaan, ya, ini harus sampai berakhir, tidak bisa setengah jalan. Karena dari tujuan akhir itulah harapan kita, rakyat yang mungkin nominalnya itu ada 40%, suara rakyat 40% itulah yang akan menjadi harapan kemenangan kita. Walaupun kita tidak masuk menjadi wakil presiden ataupun presiden, tetapi setidaknya 54 itu bisa menjadi 80 kursi. Dan tetap berkoalisi dengan rakyat. Dan tetap berkoalisi dengan rakyat, kan itu sebenarnya harapan. Nah, jadi dengan cara seperti ini besar kemungkinan saya beranggapan Partai Demokrat tidak akan dipilih oleh rakyat yang menginginkan oposisi itu sendiri. Akhirnya saya yakin PKS lah yang hari ini akan betul-betul menikmati suara rakyat itu yang berada di luar keinginan rezim itu sendiri. Nah, yang menarik adalah ketika Abang pernah bersama-sama dengan salah satu tokoh Demokrat tempoh hari, Bang Ramadan Pohan, dan Abang juga masih menghormati dengan sangat tinggi kepada Bapak SBY. Tapi dengan kejadian hari ini, itu ada kekecewaan yang luar biasa. Kemudian apa manifestasi atau apa yang kemudian Abang lakukan
sebagai bentuk dari kekecewaan itu? Apakah akan menuntut Demokrat atau akan lebih fokus ya sudah karena kita sih konsisten memenangkan Amin kemarin, kita jalan terus aja? Yang mana yang lebih diprioritaskan oleh Abang? Yang saya pikir 50-50 ya. Yang saya anggap 50-50 begini. Saya dengan mengambil pilihan dengan tetap berada di barisan Amin, ya, Anies Mohaimin di sini agar pemikiran publik rakyat terhadap Demokrat itu tidak terlalu tajam menyerang. Bahwasannya saya masih berharap rakyat itu tetap memberikan trust kepada para kader-kader Demokrat yang maju menuju Senayan, ya. Jadi saya malah menginginkan ada satu panggung khusus jika para elit itu mengatakan lu nggak level lah untuk duduk sama AHY dengan satu keputusan AHY, dia ketua umum, dia punya hak. Bos, ini bukan perusahaan ya, ini partai. Partai ini besar karena rakyat. Partai ini besar karena rakyat, partai ini besar karena kader itulah yang menjemput rakyat. Ya, kalau dibilang level, ini bukan PlayStation. Ada permainan, ada game, ya, ada menang dan kalah. Ini kenyataan hidup, ya. Jika saya seorang kader meminta pertanggungjawaban seorang ketum saya tentang keputusannya hari ini, yang mana gelar oposisi itu hari ini sudah hilang, yang sangat saya pastikan ini sangat mencoreng. Mencoreng apa itu? Mencoreng hati rakyat yang akan menginginkan dan memberikan suara kepada kader-kadernya yang akan maju ke DPR RI dan ternyata tidak akan diberi. Ini mencoreng dan akan membawa kehancuran Partai Demokrat 2024. Namun, kenapa saya bilang 50-50? Jika keberadaan saya di Anies Baswedan ini dengan masih menggunakan uniform Demokrat dan selalu menggaungkan nama Demokrat, saya berharap, insya Allah, seandainya ini 2 putaran, kita kerja keras, tetapi harapan saya 1 putaran. Karena apa? Kita sayang sama negara ini, jangan sampai anggaran negara habis juga gara-gara Pilpres ya. Tetapi kalau memang harus 2 putaran, Anies tetap ada di sana, ya. Saya berharap Partai Demokrat kembali lagi, saya pikir nggak ada masalah. Walaupun ya karena ini bersamaan, Pilpres dan Pileg itu bersamaan, ya. Seandainya ternyata Pileg akhirnya Partai Demokrat dari 54 menjadi 17, dari 54 menjadi 20, ini harus ada evaluasi yang harus dilakukan oleh pucuk-pucuk pimpinan daerah, ketua DPC kabupaten kota dan DPD. Harus ada regenerasi, ya. Harus ada hal-hal yang diambil agar Partai Demokrat ini bisa kembali kepada posisi yang baik di 2029 nanti. Ya, harapan saya Partai Demokrat harus kembali dan mendukung Anies Rashid Baswedan di putaran kedua. Satu tantangan yang saya beri kepada ketum saya, jika Anies Baswedan memang betul-betul tidak terpilih menjadi presiden, serta-merta saya ikhlaskan ikatan batin, rasa cinta yang luar biasa terhadap partai dan Pak SBY ini akan saya tinggalkan ini semua. Mungkin bisa jadi ini akan saya setrika. Kalau saya potong nggak mungkin juga, saya cacat dong. Ya, saya setrika, tapi saya ikhlaskan itu. Tetapi jika Anies Baswedan menang, Pak SBY, ketum saya AHY, nggak ada salahnya Anda kembali lagi lah. Saya kira kita bisa meyakini bahwa apa yang diperjuangkan oleh Bang Arsa ini bukan untuk kepentingan dirinya sendiri, keluarganya, tapi kepentingan partai. Kepentingan partai. Dan ketika ada sebagian orang bertanya, Aksa, kenapa kamu pilih Anies? Memangnya kamu kenal Anies? Ya, kamu tahu konsep-konsep dan tujuan Anies ketika ketika beliau ingin jadi presiden? Saya pikir saya tidak perlu tahu tentang konsep dan visi misinya. Saya tidak perlu tahu tentang masa lalunya. Yang saya inginkan adalah republik ini harus estafet kepemimpinan. Republik ini tidak perlu ada perpanjangan dari seseorang yang dulu dan akhirnya berkepanjangan dengan ikatan dari mungkin keponakan ke cucu atau kemana-mana. Semua rakyat Indonesia menginginkan
pemimpin itu cukuplah 1 periode, 2 periode ya. Setelah itu biarlah kepada yang lain tanpa ada ikatan ya. Itu yang paling penting. Yang saya pikir perbaikan dan perubahan, bukan saya bilang kepemimpinan Bapak Jokowi itu tidak baik, tetapi harus ada yang lebih diperbaiki lagi, harus ada lagi yang dirubah, dan hanya Anies Rashid Baswedan yang bisa merubah itu.